Aku di sini sebagai emaknya Seven Dream dan aku mau ngebelain anak-anaknya aku, Najemin sama Huang Renjun dan lain-lainnya semua. Safa, saya ini perwakilan Najemin dan Huang Renjun. Saya sudah panggil advokat saya untuk bawa kasus ini ke meja hijau. Jadi kamu jangan macam-macam ya. Begitulah ujar sebuah akun bernama Berflower mengancam warganet bernama Safa ke jalur hukum karena dianggap menghina dan berkata kasar pada anggota NCT Dream yang kemudian viral di media sosial. Kita tentu tidak asing dengan kejadian di mana sebuah fans club secara agresif menyerang orang-orang yang tidak menyukai atau menghina idola mereka. Perilaku agresif ini dalam dunia ilmiah dikenal dengan sebutan Celebrity Worship Syndrome atau sindrom pemujaan selebritas. Lantas, apa itu Celebrity Worship Syndrome? Dan bagaimana gangguan ini menyerang kelompok-kelompok penggandrung selebriti? Selamat datang di MD Universe. Mari kita bahas satu persatu. Celebrity Worship Syndrome adalah gangguan obsesif adiktif di mana seseorang menjadi terobsesi, berfantasi berlebihan dan terlalu terlibat dalam kehidupan pribadi sang idola. Celebrity Worship Syndrome pertama kali diperkenalkan oleh para peneliti di awal tahun 2000-an. Sindrom ini tentu tidak hanya terjadi pada penggemar selebriti atau artis, tapi juga penggemar anime hingga public figure seperti tokoh politik dan tokoh agama. Para peneliti menyatakan bahwa mengidolakan selebriti sebenarnya adalah hal biasa dari fase pembentukan identitas pada usia remaja. Namun, ketika seorang penggemar telah menunjukkan gejala CWS, ia dapat diperhitungkan sebagai indikator gangguan mental. Lantas, siapa saja kelompok yang rentan terhadap CWS ini? CWS dipengaruhi oleh beberapa hal seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan keterampilan sosial. CWS terjadi pada remaja laki-laki atau perempuan yang berusia 12 hingga 18 tahun dan biasanya akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa penelitian menyebut CWS cenderung lebih sering terjadi pada perempuan. Mereka yang mengidap CWS membingkai idolanya sebagai sosok sempurna yang tak pernah salah dan tidak bisa salah. Itulah sebabnya, jika ada kelompok lain yang menghina atau merendahkan idola mereka, mereka tidak akan segan untuk melakukan apapun demi membela pujaannya. Menurut Maltby, CWS terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, tahap entertainment sosial. Pada tahap ini, seorang penggemar akan mulai menggali informasi mengenai idolanya, mengoleksi merchandise yang berkaitan dengan idolanya, dan mencari teman-teman sesama penggemar. Tingkat kedua disebut intens personal. Di tahap ini, seorang penggemar merasa bahwa sang idola sudah dekat dengan dirinya atau menganggap sang idola adalah miliknya. Di tingkat terakhir adalah borderline pathological. Ini adalah titik puncak di mana penggemar berperilaku ekstrim dan memiliki fantasi yang tak terkendali dan berlebihan. Contohnya, merasa dicintai oleh sang idola padahal kenyataannya tidak, merasa mewakili sang idola padahal belum tentu sang idola mengenalnya, dan lain sebagainya. Penggemar di tahap ini cenderung obsesif dan akan melakukan apapun demi idolanya, seperti melanggar privasi sang idola, melakukan pelecehan seksual, melukai, bahkan membunuh. Mereka yang mengidap CWS tidak segan-segan melakukan apapun terhadap idolanya, bukan hanya melanggar privasi atau mengganggu sang selebriti, namun mereka bisa melukai, bahkan membunuh idolanya sendiri. Pada tahun 1980, vokalis The Beatles, John Lennon, dibunuh penggemarnya sendiri bernama Mark David Chapman. Mark melakukan itu karena dirinya ingin terkenal seperti idolanya. Christina Grimmie, penyanyi dari ajang The Voice, ditembak fansnya sendiri, Kevin James, saat menggelar jumpa fans pada 10 Juni 2016. Kevin membunuh Christina karena terlalu terobsesi kepada penyanyi tersebut. Rebecca Shaver, seorang artis dan model Hollywood, ditembak oleh fansnya sendiri, Robert John Bardo, di rumahnya pada 1989. Ketika dilakukan penyelidikan, Robert memutuskan membunuh Rebecca karena benci melihat Rebecca beradu akting dengan salah satu aktor di atas ranjang dalam sebuah film. Kekaguman terhadap idola tentu sah-sah saja,
Namun ketika kekaguman berubah menjadi sesuatu yang bersifat pemujaan dan kultus, akan mengakibatkan hilangnya akal sehat dan menjerumus kepada fanatisme. Dan sebagaimana kita tahu, fanatisme berlebihan terhadap segala sesuatu tidak pernah tidak merusak. Akhir kata, kutipan dari Patrick ini sepertinya cocok untuk menutup video pendek kali ini. Sebab aku senang kau belajar. Pemujaan yang berlebihan tidak sehat. Ayo Jeffrey. Sampai jumpa, salam Universe.